Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan membahas pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada pembuatan rumah sederhana tipe konvensional untuk materi pertama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Rifka Andima Saputro dengan NIM F4401221073. Lalu ada Fitri Unisha Bilkis dengan saya sendiri dengan NIM F4401221090 dan Naswa Citra Awalia dengan NIM F4401221093. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih rumah tipe konvensional? Rumah tipe konvensional merupakan rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang umum, seperti batu bata, agregat kasar, agregat halus, semen, kayu, besi, dan lain-lain. Rumah tipe konvensional biasanya memiliki desain yang sederhana dan tidak terlalu memperhatikan aspek-aspek ekologi dalam pembangunannya. Selanjutnya, paradigma terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama, paradigma dahulu. Jadi, bagaimana sih orang-orang berpikir mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada dahulu? Lalu juga ada paradigma saat ini yang cukup berkebalikan dengan dahulu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara membangun kesadaran tentang pengelolaan dan lingkungan ini? Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengelola lingkungan? Oke, pertama ada from cradle to grave atau cradle to cradle, di mana pada proses ini kita memerhatikan life cycle dari sebuah produk dari awal dia terbuat atau terbentuk hingga akhir pembuangannya. Apakah nanti di pembuangan diterapkan 5R seperti recycle, reuse, dan sejenisnya? Itu harus diperhatikan. Kedua, ada pengelolaan berjaring kerjasama, di mana perusahaan-perusahaan besar atau skala industri dapat melakukan kerjasama untuk menjaga dampak negatif yang diberikan terhadap lingkungan. Ketiga, ada self-control market-based instrument, di mana pada tahap ini benar-benar dibutuhkan kesadaran perusahaan-perusahaan untuk mengelola pasar mereka, untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya mengelola lingkungan dan memahami bahwa dampak produk yang mereka miliki ini ada dampak negatif nggak ya terhadap lingkungan, begitu. Yang keempat adalah partial to systemic, di mana pada proses ini kita membuat aturan-aturan yang sistemnya tidak sementara tapi permanen, di mana hal itu mengakar pada sistem-sistem dan peraturan-peraturan perusahaan sehingga tidak ada dampak negatif yang diberikan kepada lingkungan. Terakhir, yang kelima adalah kampanye atau sosialisasi lingkungan yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau warga, aktivis-aktivis peduli lingkungan, dan sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dan semua orang untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya adalah beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah komitmen dan pola pikir lingkungan, di mana kita memerlukan nih komitmen, rasa, dan pemikiran dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Baru kita bisa naik ke level selanjutnya, yaitu manajemen peduli lingkungan, yaitu kegiatan organisir atau proses yang dilakukan bersama-sama untuk mengelola lingkungan. Tentunya yang dibantu dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih dan maju, hingga akhirnya tercapai ekoefisiensi pada lingkungan tersebut. Nah, tentunya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga ada prinsip-prinsip mengenai pemantauan lingkungan. Yang pertama ada surveillance, yaitu upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat atau spesifikasi teknis secara hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan. Nah, kalau supervision itu adalah pengawasan internal terhadap pelaksanaan proyek agar spesifikasi teknis dan kualitas hasil dari proyek tersebut dicapai sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, memasuki materi kedua yaitu perangkat manajemen lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perangkat manajemen lingkungan. Jadi ada apa aja sih perangkat manajemen lingkungan? Ada pada global level, national level, ecosystem level, dan project level. Di mana pada global level, kita bisa melakukan protokol internasional. Sedangkan pada national atau kabupaten level, ada good environmental governance, ada peraturan perundang-undangan, ada market-based instrument, ada kebijakan lingkungan, dan lainnya. Lalu ada pada ecosystem level, kita bisa melakukan pengelolaan lingkungan, pengelolaan hutan, adipura, langit biru, pantai dan laut lestari, keanekaragaman hayati, dan lainnya.
Lalu pada project level, kita juga bisa melakukan cleaner prod atau cleaner production, audit, AMDAL, eco-label, ISO 14000, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu siklus proyek dalam perangkat manajemen lingkungan. Dimulai dari studi kelayakan tentang analisis mengenai dampak lingkungan, berlanjut ke desain aspek dan desain rinci, kemudian konstruksi. Baru mencapai siklus operasi yang menerapkan ISO 14000, ISO label, dan implementasi AMDAL. Selanjutnya, masuk ke tahap audit lingkungan, lalu rencana umum kelola tata ruang, dan pra-studi kelayakan. Lalu kembali lagi ke studi kelayakan dan begitu pun seterusnya. Di sini ada bentuk kerjasama dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan perguruan tinggi. Yang pertama, bentuk kerjasama pemerintah, yang mana di sini akan terdapatnya instrumen hukum, kebijakan, dan teknologi yang mendukung, serta mendapatkan pengelolaan lingkungan dan sekitarnya baik yang sudah dibangun ataupun yang sedang dibangun. Selanjutnya, bentuk kerjasama dengan pengusaha. Pengusaha ini baik dari yang negara ataupun yang swasta akan bentuk hasil dari bentuk kerjasama ini bisa menjadi sebuah perumahan rumah konvensional tipe 36 ini, dan juga pengusaha-pengusaha yang membuat alat dan bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah konvensional tipe 36 ini. Selanjutnya masyarakat, seperti yang diketahui, rumah konvensional tipe 36 ini akhir-akhir ini memang banyak sekali diminati oleh masyarakat, sehingga dengan kerjasama yang baik akan menciptakan um, rumah konvensional tipe 36 ini yang diminati dan sesuai harapan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi. Di sini bentuk kerjasamanya dapat meliputi sosialisasi hemat sumber daya alam yang digunakan dan juga analisis cost benefit lingkungan. Serta juga seperti survei lokasi dan survei-survei lainnya yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Perangkat manajemen rumah tipe konvensional membutuhkan bahan material. Bahan material yang digunakan yaitu bata merah sejumlah 6.783 buah, lantai keramik sejumlah 400 buah, atap genteng 1.440 buah, pintu dari kayu jati seluas 4.725 meter persegi papan kayu dan 7,2 meter persegi kusen, serta jendela dari kayu jati seluas 19,2 meter persegi papan kayu dan 7,2 meter persegi kusen. Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan untuk rumah tipe konvensional ada di kategori biaya persiapan lahan sejumlah Rp1.556.420, biaya pembangunan awal, pondasi dan persiapan bahan sejumlah Rp13.682.392, biaya pembangunan rumah sejumlah Rp15.186.247 dengan total biaya sejumlah Rp30.425.076. Nah, itu dia pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta perangkat manajemen lingkungan dari rumah konvensional tipe 36 atau 6 kali 6 meter. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Dadah, terima kasih.